Namaku Rian. Aku bekerja sebagai driver taksi online. Sudah 4 tahun aku menjalani profesi ini. Semenjak aku berhenti bekerja di luar negeri. Cerita horor ini adalah pengalamanku saat membawa penumpang di malam hari. Aku yang hari itu sengaja keluar di sore hari, niatnya ingin mencari penumpang yang akan pulang kerja. Saking asiknya aku menarik penumpang, tak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sehingga aku memutuskan untuk pulang saja. Karena merasa sudah cukup banyak aku mendapatkan uang hari ini. Sambil aku menyetir pulang, aku hidupkan kembali aplikasi ini. Siapa tahu sepanjang jalan pulang ada yang sejalan, jadi bisa sekalian. Saat sedang asik berkendara, terdengar sebuah notif di HP-ku. Aku segera membuka dan ternyata ada lagi yang order taksi online-ku. Aku lihat dan syukurlah sejalan dengan arah rumahku. Aku pacu mobilku ke arah calon penumpang itu. Dan sesampainya di sana, aku menemukan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. "Dengan Mas Brian?" tanyaku pada mereka, dan mereka hanya mengangguk. Aku segera keluar dan membuka pintu untuk mereka, dan mereka pun masuk ke dalam. Aku hidupkan mobil, lalu tancap gas. "Sesuai aplikasi ya, Mas?" tanyaku pada mereka, dan mereka hanya diam mematung, lalu menganggukkan kepalanya kembali. "Dari mana, Mas? Mbak, kok malam baru pulang?" tanyaku basa-basi agar ada obrolan di antara kita. Aku lihat penumpang laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Karena canggung, aku tak bertanya lagi. Takutnya malah aku membuat mereka tidak nyaman. Hingga di pertengahan jalan, aku lihat notif di HP-ku yang aku simpan di pinggir. Aku melirik ke arah HP, lalu melihat ternyata penelpon itu bernama Brian. Sontak aku melihat ke kaca spion tengah, dan aku masih melihat 2 orang itu duduk terdiam dengan pandangannya yang kosong. Aku pelankan mobil, lalu kurai HP-ku. Aku buka chat di aplikasi itu. Lalu kubaca Mas Brian menanyakan sudah sampai mana, kenapa tidak kunjung sampai. Dengan wajah gugup, aku kembali melihat spion tengah. Dan aku masih melihat mereka duduk terdiam. Kalau ini Mas Brian, lalu mereka siapa? Aku mencoba tetap tenang, meski keringat dingin mengucur deras. Lalu aku putar balikan mobilku ke arah tadi. Aku masih terdiam dengan wajah yang gugup. Aku tekan pedal gas agar cepat sampai ke lokasi. "Pak, kok balik lagi?" tanya si laki-laki.
Refleks aku menjawab, Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan atau sudah tahu?" Aku kaget mendengar jawaban dari belakang. Aku lihat lagi kaca spion tengah dan kulihat wajah mereka tersenyum menyeringai dengan wajah yang menyeramkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan terengah-engah aku tengok lagi ke belakang dan untungnya mereka sudah tidak ada. Namun bau amisnya masih terasa. Tak berselang lama, akhirnya aku kembali ke titik lokasi penjemputan. Aku turun dari mobil dan kulihat Mas Brian marah-marah. Namun seketika berubah ketika aku menjelaskan apa yang terjadi padaku. Mas Brian dan aku segera masuk ke dalam mobil dan dia akhirnya duduk di depan untuk menemaniku agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tak diinginkan.